Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Revolusi Tiongkok. Perkenalkan, nama saya Anggita Savina. Perkenalkan, nama saya Arafat Akil Fairuz dari kelas 11 IPS 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil pengertian Revolusi Tiongkok. Revolusi Qinghai sering juga disebut Revolusi 1911 atau Revolusi Tiongkok. Dari dinasti Qing Manchu yang merupakan dinasti kekaisaran terakhir di Tiongkok pada 1 Januari 1912. Dalam kata lain, Revolusi Cina adalah sebuah pergolakan politik yang berusaha untuk menghilangkan kekaisaran dinasti Manchu dan mendirikan negara demokrasi Cina. Revolusi ini sekaligus menandai akhir dari 2000 tahun pemerintahan kekaisaran dan awal era republik di Tiongkok. 3. Proses terjadinya Revolusi Tiongkok atau jalannya revolusi. Pada 1 Januari 1912, Sun Yat-sen diangkat sebagai presiden dan Republik Tiongkok dianggap mulai berdiri pada tanggal tersebut. Dr. Sun Yat-sen mengundurkan diri dan mendirikan Partai Kuomintang, lalu digantikan oleh Yuan Shi pada 12 Februari 1912. Masa pemerintahan Yuan Shikai tak berlangsung lama karena tahun 1916 ia meninggal dunia. Pemerintah kembali dipimpin oleh Zhen, namun hanya sampai tahun 1924. Kedudukannya digantikan Chiang Kai-shek dan berhasil mempersatukan Tiongkok bagian utara dan selatan. Sayangnya, masa pemerintahannya harus menghadapi perlawanan dari Mao Zedong yang berpaham komunis. Mao Zedong berhasil memenangkan perlawanan sehingga pada 1949 ia mendirikan Republik Rakyat Tiongkok yang berpaham komunis, sedangkan Chiang Kai-shek mendirikan negara Taiwan. Akibatnya, paham komunis semakin berkembang terutama di Asia. Latar belakang Revolusi Tiongkok disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang pertama yaitu dinasti Manchu adalah dinasti asing. Dinasti ini dianggap asing oleh bangsa Tionghoa karena dinasti ini bukan keturunan bangsa Tionghoa. Dinasti Manchu berasal dari Manchuria, yaitu daerah yang berbatasan dengan Tiongkok Utara. Yang kedua yaitu 1 dan 2. Kekalahan Tiongkok melawan perang Chandu 1839 sampai 1842. Inggris memasukkan Chandu secara besar-besaran ke Tiongkok. Selain tidak membayar bea cukai, masuknya candu dalam jumlah besar dan terus-menerus dianggap merusak kehidupan masyarakat Tionghoa. Atas perintah Kaisar Lin Se-su, 20.000 peti candu seharga $9 juta dibuang ke laut. Inggris marah dan perang pun tak terhindarkan. Inggris memenangkan perang yang membuat Tiongkok harus tunduk terhadap Perjanjian Nanking 1842. Perjanjian tersebut isinya, yang pertama, Tiongkok menyerahkan Hong Kong kepada Inggris, yang kedua, Tiongkok mengganti kerugian akibat perang sebesar $6 juta, yang ketiga, 5 kota pelabuhan di Tiongkok terbuka untuk perdagangan asing. Yang ketiga yaitu invasi Jepang. Tiongkok dan Jepang terlibat dalam perang selama 1 tahun. Pemberontakan dilakukan oleh petani-petani Korea. Mereka marah karena dibuat hukum palsu bagi mereka untuk membangun waduk, padahal tujuannya hanya untuk mendapatkan pajak. Akhirnya para petani mengamuk dan pemerintah Korea yang ketahuan meminta bantuan pada dinasti Qing Tiongkok. Yang keempat, keinginan untuk membangun masyarakat baru yang bahagia. Hung Xiuquan adalah seorang Tionghoa yang beragama Masehi. Hung Xiuquan ingin mendirikan Tiongkok yang sangat menderita itu menjadi suatu masyarakat Masehi zaman Petrus itu. Yang kelima yaitu paham modernisasi Tiongkok Selatan. Di Tiongkok Selatan telah masuk dan meresap paham baru dari Barat. Menurut mereka, pemberontakan bukan satu-satunya jalan untuk membebaskan diri dari bangsa asing. Bangsa asing terbukti lebih kuat karena lebih maju. Jika ingin mengusir bangsa asing dari Tiongkok, jalan yang harus dipakai adalah memodernisasi Tiongkok agar dapat menyimbangi kekuatan asing. Faktor internal perlawanan dari dalam. Yang pertama, pemberontakan Taiping 1850 merupakan perang saudara di Tiongkok dari berlangsung dari 1850 jadi antara dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchu dan gerakan milenarianisme Kristen dari Kerajaan Surgawi Perdamaian. Penyebabnya yaitu, yang pertama, pemerintahan Kaisar Manchu lemah terhadap bangsa asing. Yang kedua, kemiskinan rakyat jelata yang disebabkan oleh pemerintah feodal Manchu. Yang ketiga, keinginan yang timbul di antara rakyat untuk membangun masyarakat yang bahagia. Yang kedua yaitu pemberontakan Nian 1853 sampai 1868 merupakan pemberontakan senjata. Meski gagal menjatuhkan dinasti Qing, pemberontakan ini menyebabkan kekacauan dari berbagai aspek.
Yang ketiga yaitu pemberontakan pantai 1855 sampai 1873 adalah gerakan separatis yang terdiri dari suku Hui dan Muslim Tiongkok yang menentang dinasti Qing dan di Yunani Barat Daya. Gerakan ini muncul sebagai bagian dari gelombang ketidakpuasan etnis. Yang keempat yaitu gerakan Boxer 1900 sampai 1901 merupakan pemberontakan terhadap kekuasaan asing di sektor perdagangan, politik, agama, dan teknologi. Boxer memulai aksinya sebagai gerakan anti-asing, anti-imperialis, dan merupakan pergerakan berdasarkan petani di Tiongkok Utara. Mereka menyerang orang asing yang membangun jalur kereta api dan melanggar Feng Shui, dan juga orang Kristen yang dianggap bertanggung jawab untuk dominasi asing. Pengaruh revolusi Tiongkok. Pengaruh bagi kehidupan manusia atau pengaruh bagi dunia. Revolusi Tiongkok berhasil mengubahkan dinasti Manchu pada 1911 dan mengubah bentuk pemerintahan Tiongkok menjadi republik. Salah satu kaum intelektual yang membawa ide perubahan Tiongkok adalah Dr. Sun Yat-sen yang memimpinkan pemerintahan Tiongkok didasarkan pada ajaran San Minchu. Ajaran San Minchu dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Principle of the People atau San Min Doctrine. Ajaran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada Minsu atau nasionalisme. Ajaran Minsu berarti negara atau bangsa. Melalui ini, Dr. Sun Yat-sen menginginkan kemerdekaan Tiongkok dari dominasi asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Dr. Sun, dibutuhkan nasionalisme Tiongkok yang mampu menyatukan seluruh komponen etnis yang berbeda di Tiongkok. Yang kedua ada Minchuan atau demokrasi. Minchuan diterjemahkan sebagai demokrasi. Ajaran ini berarti kekuatan rakyat atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Dr. Sun Yat-sen membagi kehidupan politik menjadi dua bagian, yaitu kekuatan politik atau the power of politics dan kekuatan pemerintahan, power of governance. Yang ketiga ada Minseng atau sosialisme. Minseng oleh Dr. Sun Yat-sen diartikan sebagai penghidupan atau people's livelihood, keberadaan sosial atau social existence, ekonomi sosial atau national economy, dan kebersamaan grup atau group life. Dr. Sun Yat-sen cenderung menginginkan sosialisme sebagai asas penghidupan. Pengaruh revolusi Cina terhadap bangsa Indonesia. Pengaruh revolusi Cina terhadap bangsa Indonesia terlihat saat menghadapi penjajahan kolonial Belanda. Gerakan nasionalis Cina, di mana dinasti Manchu memerintah di Cina sejak tahun 1644 sampai 1912. Dinasti-dinasti ini dianggap menjadi dinasti asing oleh bangsa Cina sendiri. Hal ini karena dinasti itu bukan keturunan bangsa Cina. Selain adanya pengaruh barat yang ikut campur dalam urusan dalam negeri, juga karena dinasti tersebut membuat rakyat menjadi sengsara. Sehingga timbullah protes terhadap pemerintahan pada waktu itu. Munculnya gerakan nasionalisme Cina diawali dengan terjadinya pemberontakan Taiping, selanjutnya disusul dengan pemberontakan Boxer. Gerakan ini selanjutnya berimbas kepada bangsa Indonesia dengan munculnya gerakan kebangkitan nasional yang diawali dengan berdirinya Budi Utomo dan menginspirasi bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan dan revolusi kemerdekaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.